Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih berjumpa lagi dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Aku udah 1 minggu lebih ya kayaknya ya. Terakhir aku posting itu kapan ya? Ya pokoknya hampir 1 mingguan gak pernah update cerita terbaru. Kemarin itu lagi sibuk banget, liburan. Liburan cuy. Iyalah kemarin tuh aku liburan ke Malang sama teman-teman, sama kemarin juga abis dari Makassar gitu ya. Apel Jadi tuh banyak banget yang nge-email aku ataupun nge-DM aku untuk nanyain episode terbaru kapan. Belum ada episode terbaru ya. Kapan nih update cerita terbaru? Kapan nih ceritaku dibacain, anjay. Aku gak tahu banget kalau peminatnya podcast kisah horor itu sebanyak itu ya. Aduh, antusias banget aku sangat terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya lah kepada teman-teman horor yang udah ngedengerin podcast kisah horor ya. Tanpa kalian itu aku nggak bakalan sesemangat ini untuk ngebacain cerita-cerita dari teman-teman semua ya. Woi, anjay. Oke, kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor ya, seperti biasa kiriman dari teman-teman ya. Banyak banget kiriman yang dari DM ataupun dari email, dan mari kita mulai baca satu per satu. Oke, dimulai dari DM Instagram karena DM ini banyak banget ya, belum aku bacain. Ntar DM. Oke, Instagramku jarang upload ya, ntar lah upload lagi ya. Oke, langsung aja kita bacakan cerita pertama. Cerita pertama datang dari DM Instagram ya. Ini dari Cumen. Nama Instagramnya Cumen Project ya. Cumen_project. Assalamualaikum. Halo Kak Ana. Halo juga. Nama saya Cumen. Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Aku ingin membagikan cerita hororku kepada Kak Ana dan teman-teman yang lain. Saya bekerja di sebuah coffee shop dan kebetulan rumah saya sangat dekat dengan tempat kerja saya. Jadi saya tahu persis sebelum menjadi tempat coffee shop, bangunan itu rumah serem berpenghuni, tetapi selalu gelap saat tengah malam dan selalu tak lama saat ada yang menyewa tempat itu. Di tempat ini banyak sekali kejadian janggal yang saya dan teman saya alami, yang bernama Aldo dan Citra. Saya melihat kuntilanak, keran WC menyala sendiri, dan teman saya mendengar geraman di ruang staf. Bayangan hitam besar yang ada di gudang, dan masih banyak lagi. Waktu itu tepat pada tanggal 12 Oktober 2020. Pada saat malam itu, saya bertukar jadwal dengan teman saya Citra agar saya bisa masuk shift 2. Ketika malam tiba, waktu itu masih biasa saja. Tidak ada keanehan ataupun kejanggalan lainnya.
Waktu semakin malam dan kami pun closing pada jam 10:45 waktu Indonesia Barat. Di tempat itu sunyi sekali, tidak ada orang. Ketika saya sedang menulis laporan, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Aldo, teman saya, pergi ke ruang staf untuk mengambil jaket dan helm sekalian bersiap-siap untuk pulang. Dan saya menunggu di meja depan sembari menyelesaikan laporan. Sepi sekali, tidak ada orang, dan pada saat itu saya mendengar langkah kaki yang mendekati saya. Dan saya langsung memanggilnya. "Do!" Tidak ada yang menjawab. Dan saat itu pula, saya melihat teman saya Aldo berjalan ke arah bar. Saya pun memanggil kembali. "Do!" Sama seperti yang tadi, tidak ada jawaban. Saya menengok ke belakang, ke arah bar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dan gagang pintu staf terbuka. Cengkrek, gitu ya? Oh, jegrek, gitu. Aldo pun menjawab, "Apaan, men?" Di situ saya menceritakan langsung kejadian itu. "Do, lu tadi denger gak gua manggil?" Aldo pun menjawab, "Dengar kok, ada apaan emang?" Gue menjawab, "Kagak, tadi gue mendengar langkah kaki, terus gue lihat lu jalan ke arah bar. Gue panggil, gak ada yang jawab. Pas lihat ke bar, gak ada siapa-siapa." Aldo pun terdiam dan tersenyum. Di situ laporan sudah selesai dan teman saya Aldo pun langsung menyuruh kita pulang. "Ayo men, cepetan. Kagak bakalan bener nih. Laporan udah beres kan?" Dan kami pun langsung buru-buru pulang. Maaf Kak Ana kalau tulisanku berantakan. Nanti di lain waktu aku ceritakan lagi kejadian aneh di tempat kerjaku. Terima kasih Kak Ana, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Cumen buat ceritanya nih ya, cerita di opening kali ini. Lumayan sih ya. Karena emang sih sebenarnya kalau kita kerja pas kebagian sampai malam apapun sampai tengah malam itu serem banget sumpah. Kayak biasanya tuh kalian pernah nggak sih ya pada waktu itu kalian nonton di bioskop pas kebagian midnight dan selesai itu filmnya tuh sekitar jam 1 gitulah, jam 1. Dan gak bisa kalian bayangin dong, posisi di mall itu sepi banget dan gelap. Dan kalian harus jalan menelusuri lorong sepi buat untuk ke pintu keluar. Karena biasanya kalau pintu keluarnya itu kita harus ngelewatin eskalator, ngelewatin apa. Dan pada saat itu eskalator kan mati gitu loh. Dan pada saat itu aku pernah itu kalau nggak salah tuh di mana ya, aku pernah nonton midnight gitu, pulang jam 1-an gitulah, nggak salah itu nonton pas kebetulan nonton horor Conjuring nggak salah ya, Conjuring yang kedua. Nah itu Conjuring kedua tuh yang apa, Annabelle ya itu yang nggak salah ya, iya nggak ya, bukan, Falak itu yang pertama kan, yang enggak deh, Conjuring kedua itu apa ya, lupa aku apa, kayaknya Annabelle atau apa, aku lupa. Pokoknya waktu itu nonton Conjuring yang kedua terus pulangnya jam 1. Nah aku nonton di salah satu mall, yang mallnya ini dulu adalah bekas rumah sakit, mall di Surabaya. Kalau kalian orang Surabaya itu pasti tahu ini mall apa ya. Dulu ini bekas rumah sakit dan pernah ada rumor ada suster gepeng gitulah pada saat
mall ini sebelumnya jadi rumah sakit gitu. Dan ya kalau aku sih nggak ngerasain nggak menemukan sesuatu hal yang janggal gitu, enggak. Tapi suasana seremnya itu loh dapet banget, ini mallnya itu serem banget. Apalagi itu kalau kita ngelewat toko baju dan di depan itu kita ngelihat manekin, gila, berasa tuh manekinnya tuh kayak ngeliatin kita jalan gitu loh cuy. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Apalagi kalau yang kerjanya shift malam gitu ya, shift malam dan harus pulang lewat tengah malam kayak gitu, ngelewatin lorong-lorong, gila itu mah serem cuy. Oke, thank you. Cumen, siapa sih namanya? Cumen ya, iya Cumen ceritanya. Namanya lucu, Cumen loh. Itu cemen loh, anjay. Oke, lanjut kita ke cerita berikutnya ya. Next, kita ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari ini ya, siapa namanya? Anwar Moiza lagi. Ya, itu ya Anwar Moiza yang dulu dia kerja di salah satu stasiun televisi swasta ya, yang dia pernah syuting acara uji nyali. Aku tahu sekarang apa itu acara uji nyali. Merinding. Ya bukan, merinding. Gila. Kalau aku sih nggak merinding. Merinding karena aku ada pernah kejadian itu. Merinding pernah syuting di salah satu lokasi gor yang ada di Surabaya, dan pada saat aku eksplor ke sana, aku ditegur satpam dan disuruh bayar gara-gara merinding udah bayar lokasi di situ. Gila kan? Yang tadinya di sana lokasinya nggak bayar, terus habis itu gara-gara ada salah satu televisi yang melakukan syuting di situ, akhirnya yang konten kreator mau eksplor di situ harus bayar cuy. Tapi aku bisa masuk dengan cara diam-diam membongkar itu gemboknya. Ilegal banget gue. Oke, lanjut ke cerita kedua. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Aku mau cerita tentang lanjutan hantu tol Cipularang yang waktu itu. Oke, langsung aja yuk. Oke, yuk. Setelah kejadian kemarin, aku mendadak sakit panas dingin selama 1 minggu. Tapi aku tetap maksain masuk kantor karena waktu cuti aku udah habis. Setelah aku nyampe kantor, aku sempat ditegur oleh security gedung. Kebetulan aku kenal beliau. Security. Mas Anwar, pacarnya baru lagi ya? Sambil sedikit tersenyum. Terus aku ngejawab, pacar? Mana? Aku datang sendiri kok pak. Si bapak ini halu ah. Aku mengabaikannya lalu pergi. Gumamku dalam hati. Mungkin si bapak security-nya masih ngantuk, belum ngopi, jadinya halu. Aku pun naik lift menuju lantai 28. Pas aku ketemu security lagi, aku ditegur lagi. Oh iya kak, di gedung kantorku ada beberapa security. Pertama di lantai bawah pas masuk gedung itu security gedung. Kedua di lantai setiap kantor. Pas masuk kantor itu security kantor, jadi beda dan jadi lumayan ketat juga. Gimana? Oh mungkin maksudnya ya di setiap jadi tuh di gedung tempat dia bekerja itu, tempatnya Mas Anwar bekerja, ini aku ngejelasin dikit ya. Jadi waktu dia masuk di depan kantor, ya biasalah depan kantor ada pos satpam, nah itu ada security yang jaga. Dia masuk, nah ini kebetulan kan lantainya nih kan banyak nih. Karena biasanya kantor kayak gitu disewa-sewain sebagian kan. Nah itu pas dia naik lantai, setiap lantai itu ada security-nya juga. Jadi agak ketat banget gitu loh untuk kita aksesnya masuk ke sana kayak gitu ya.
kurang lebihnya. Pas tas aku diperiksa oleh security, beliau ngomong, "Mas Anwar, pacarnya baru lagi." "Idih, apaan sih pak? Pacar aku yang mana? Orang aku sendiri." "Halu nih si bapak." Aku pun pergi dan masuk ke kantor dan ketemu sama produser program lain. "Pagi mas." Anwar, pagi juga. Udah cukup cutinya?" "Alhamdulillah cukup mas." Sedikit tersenyum. "Tumben lu bawa pacar ke kantor. Lagi bucin ya?" Produserku tertawa kecil. "Apaan sih mas? Kok aneh sih? Orang-orang di kantor ini pada halu semua." Aku pun mulai bete dan males. Aku pun pergi dan berjalan menuju meja kerjaku. Kebetulan kantorku agak sepi saat itu, karena banyak karyawan yang mengundurkan diri dan lagi pada cuti juga. Pas aku nyampe meja kerja, beberapa menit kemudian produserku datang. "Woi, good morning," setengah mengagetkan. "Allahu Akbar, mbak, kaget tahu." "Iya maaf, itu pacar lo disuruh duduk, kasihan berdiri mulu." Aku pun pura-pura ngomong, "Beb, sini duduk, berdiri mulu, kayak yang lagi bisulan aja." Anjay. Anwar, produsernya ngomong lagi dong. "Anwar, kok pacar lu mukanya pucet sih?" Terus aku ngejawab, "Lagi diabetes kali mbak." Aku pun ngejawab sambil agak malas gitu deh kak. Singkat cerita, hari pun sudah siang dan aku mau siap-siap berangkat ke lokasi syuting acara untuk nanti malam. Nah, pas aku udah nyampe lokasi dan udah beres semua kerjaan, setting kamera dan kabel, siang pun berlalu dan berganti malam. Pas aku sedang makan sendiri, aku melihat sosok wanita yang mukanya kayak aku kenal. Tapi aku lupa pernah lihat di mana. Aku mengabaikannya aja dan lanjut makan. Setelah aku ingat, wanita itu hantu tol Cipularang yang ngikutin. Dia cantik sih wujudnya. 1 jam sebelum syuting dimulai, aku sempat kerasukan dan kata temanku, aku dimasukin 2 makhluk yang bergantian masuk. Di saat tidak sadar itulah aku seperti bermimpi. Maaf kak, agak sensitif. Aku seperti bermimpi melihat seseorang meninggal dan dikuburkan. Entah siapa, aku gak lihat mukanya, seperti sama raja. Di dalam mimpi itu, aku mengantar orang yang meninggal itu ke kuburan dan aku masuk ke dalam kuburan untuk menurunkan jenazah. Anjim, lu mimpi kayak gitu keluar nomor berapa cuy? Togel kali ya. Setelah itu aku tersadar dan aku udah dikerubunin sama temen-temen. Oke, sekian dulu kak, soalnya kepanjangan ceritanya. Next, aku lanjut siapa orang yang meninggal tersebut. Makasih kak, maaf belibet, maaf kata-katanya yang gak jelas atau gak nyambung. Sukses terus buat Kak Ana dan podcast kisah horor. Aku suka cerita, aku dibacain Kak Ana. Thank you, makasih. Iya sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, thank you mas. Ya Mas Anwar, ya elah ceritanya ngegantung cuy. Ada lanjutan ceritanya ya. Anjay, tapi ini dia serem banget nih mimpinya dia ngelihat orang meninggal, terus dia nganterin orang itu, terus dia masuk ke liang kubur. Nomor berapa cuy yang keluar? Coba ini nanti yang suka menerjemahkan di tafsir mimpi diterjemahin ya, siapa tahu ini keluar nih. Kapan hari aku juga ngimpi tunangan sama pacarku. Tunangan sama pacarku. Bakalan nomor berapa dapatnya?
Tapi kenyataannya kemarin aku bertengkar sama pacar aku. Alah, sedih banget cuy. Ya itulah pokoknya. Oke, next ditunggu ceritanya ya Mas Anwar ya. Alah, cerita kok gantung-gantung sih. Males deh jadinya. Next cerita berikutnya ya. Ini cerita berikutnya datang dari mana? Coba kita cek. Oke. Ini cerita datang dari email ya. Ceritanya datang dari Lana Ibrahim. Ya, aku sebutin ya, ini namanya gak apa-apa ya. Lana Ibrahim. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Judulnya Cerita Shift Malam Kantor. Shift malam lagi nih ceritanya ya. Hai Ana, halo juga. Salam kenal. Aku akhir-akhir ini bilang aja sejak WFH cari kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya cerita horor. Lalu aku nemuin di Spotify podcast horor. Mantap. Lumayan lah buat hiburan nih. Thank you. Aku ada cerita nih. Ini di kantor aku, area Marina Plaza Surabaya. Anjay, deket dong. Kapan hari aku habis dari sana loh. Sorry aku gak bisa sebut detailnya. Ya, oke. Kita lanjut. Singkat cerita, kantorku ini konon kosong kurang lebih 7 atau 9 tahunan gitu. Lalu kita renov sedemikian bagus dan nyaman. Aku memang gak mulai awal sih masuk kantorku. Kantor sudah berjalan 1 tahun baru aku gabung. Saat masuk kantor, kalau dari keluar habis lunch, aku sering nyeletuk, kok kayak kantor farmasi sih, bau obat. Padahal kantorku bukan kantor farmasi, dan kita tidak ada simpan obat-obatan. Kalaupun bau obat pel, nggak kayak gini juga. Tapi ya udahlah, nggak mau ambil pusing. Nah, saat WFH, aku dan teman-teman kadang iseng cerita-cerita horor, nyeritain kantor gitu. Salah satu kolega bilang, kantor kita ini dulu kantor farmasi, lebih tepatnya gudang farmasi. Dan konon ada yang bunuh diri di gudang belakang. Terbongkar sudah kenapa selama ini bau obat. Dan gak hanya aku, beberapa teman juga sering hidungnya mereka nyium bau obat, jadi gak aku aja gitu. Beberapa teman banyak yang mengalami hal-hal mistis. Bahkan aku sendiri yang terhitung jarang-jarang mengalami hal-hal mistis. Baru di kantor ini aku mengalami hal mistis. Kalau cerita dari CS ataupun cleaning service, gak terhitung dah. Bahkan siang pun mereka sering dikerjain sama penghuni kantor. Ada yang kayak melihat dari salah satu orang di ruang meeting secara tiba-tiba. Wush, si setan itu langsung aja di depan mukanya CS. CS pun lari ke bawah dan oh iya, kantor kita ada 2 lantai. CS sama OB itu apa sih bedanya? Saya sendiri yang jarang mengalami hal mistis pun kena juga. Yang menurut aku paling serem buat aku yakni suatu hari masih siang nih, masih banyak staf kerja. Perutku sakit karena haid dan gak kuat, sudah pengen rebahan. Nah, di kantor kita ada salah satu ruangan untuk nursery, tapi saat itu dipakai simpen kursi, jadi agak numpuk. Tapi ada sofa yang bisa aku buat rebahan.
Ya, biasanya kalau cewek lagi datang bulan itu, sumpah. Rasanya itu nano-nano, gak kuat. Berasa kayak ditusuk-tusuk pakai pisau garpu. Pisau garpu, pakai garpu. Kalian yang cowok mah gak pernah ngerasain. Cewek mah setiap bulan kayak gitu. Cowok mah 1 kali sakitnya, sunat doang. Ya enggak? Kalau cewek tiap bulan sakit haid, datang bulan, kram perut. Ada lagi nanti kalau udah jadi ibu-ibu melahirkan tuh sakitnya minta tuh apa ya? Aku nggak pernah ngerasain, belum pernah ngerasain ngelahirin sih, belum nikah. Tapi ya gitu katanya sakit banget. Makanya kalian yang cowok itu jangan suka nyakitin perasaan cewek ya, karena kalian tuh nggak tahu perjuangannya cewek buat ngelahirin, buat apapun itulah, itu susah banget gitu loh, bertaruh dengan nyawa gitu ya. Jadi hargain ibumu. Kok jadi curhat ini jadinya ya. Oke, lanjut. Aku rebahan sambil pegangin perutku yang sakit, sambil merem, tapi gak tidur-tidur amat. Tapi aku merasa kayak ada sesuatu di atas kepalaku. Kayak orang buka jendela gitu, yang pas di atas kepalaku. Saking sakitnya aku cuekin dan aku gak peduli. Lalu gak selang lama, aku kayak tindihan gitu. Dan karena aku biasa tindihan dan aku meronta sekuat mungkin, harus membuka mataku cepat sambil baca-baca surat Al-Quran dan ayat kursi sebelum aku bisa buka mataku kayak ada yang masuk ke kuping. Gimana? Aku kayak tindihan gitu, dan karena aku udah biasa ketindihan, aku meronta sekuat mungkin. Karena harus membuka mataku dengan cepat sambil baca-baca surat Al-Quran dan ayat kursi. Sebelum aku bisa buka mataku, kayak ada yang masuk ke kupingku, semakin dalam. Lalu sesuatu ini manggil nama aku. Anjir. Dan logat suaranya itu kayak orang tua gitu, serak-serak. Aku meronta, tapi gak teriak. Takut teman-teman pada nyamperin. Lalu aku berhasil buka mata dan mencoba menenangkan diri. Aku keluar sambil nyeret kaki. Aku kalau takut gitu gak bisa gerakin kaki. Jadi jalan nyeret dengan tenang. Aku buka pintu ruangan yang aku kunci, lalu keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Dan menuju ke meja kerjaku. Wah, lega. Lalu aku cerita ke teman-teman pada saat kejadian itu. Kedua sih sebenarnya yang paling horor buatku selama kerja di sana. Ya, maksudnya teman-teman. Itu kejadian kedua sih sebenarnya yang paling horor buatku selama kerja di sana. Nah, ada kejadian yang pertama. Waktu itu aku kerja sampai malam di lantai 2 dan kebetulan sendiri. Namun masih ada kadang beberapa staf naik untuk ambil barang lalu turun lagi. Waktu itu jam 8 malam. Sekitar itu deh. Aku masih kerja. Tiba-tiba suasana kok berubah gak enak. Aku cuek. Malah aku masih teleponan sama orang hotel. Pas aku teleponan sama orang hotel itu, mataku tertuju pada ruang meeting yang pas ada di depan pandanganku. Karena ruang meeting itu Karena ruang meeting itu kaca, antara sadar gak sadar, aku kayak ngeliat asap gitu dalam ruangan itu. Terus tiba-tiba, aku kayak gak ngomong gitu, kayak orang stroke. Sampai aku gebrak meja agar aku dapat fokus bicara ke orang hotel yang masih nyambung.
Dan aku akhiri, "Mas, sorry, aku sambung besok pagi ya. Aku harus pulang, aku sendirian di kantor." Langsung aku tutup tanpa aku shutdown laptop. Aku berdiri, tapi kakiku rasanya berat sambil pamitan dan bilang, Oke, aku pulang, sorry ya." Aku hanya bisa jalan sambil nyeret kakiku. Anjir! Dan sebenarnya masih banyak cerita dari teman. Next aku email ya, aku ceritain. Ini aku nulisnya sambil kerja, hihihi. Good luck terus ya sama podcastnya. Awas lo kalau berhenti, gue demo. Anjay, gue di demo. Oke, thank you Mbak. Oh ini cewek ya, aku kira cowok. Mbak Lana untuk ceritanya ya. Alah, wong Surabaya kira cedek lah mbak omahku. Kapan-kapan nongki cantik ngono yo. Thank you ceritanya. Oh. Di mana ya? Area Plaza Marina. Kapan hari aku ke Plaza Marina soalnya. Ya, pokoknya area situlah. Enggak tahu soalnya di area-area situ tuh banyak banget ruko-ruko gitu kan, tempat-tempat office gitu, perkantoran ya, ruko-ruko perkantoran gitulah banyak banget gitu. Jadi ya gak bisa tahu di sebelah mananya gitu kan. Tapi ya ini ceritanya lumayan serem. Dan di episode kali ini ada 2 cerita tentang shift kerja malam ya, shift malam di kantor. Anjay. Apa ya? Ketindihan. Dulu tuh aku pernah ngalamin ketindihan ya, sleep paralysis kalau orang bilang itu. Tapi yang ini ya pengalamanku ya, nggak tahu ya sama nggak kayak pengalaman kalian gitu ya. Kalau aku ketindihan waktu itu, posisiku ketindihan itu miring menghadap tembok ya, miring kanan nggak salah. Aku tidurnya ngadep mana ya? Oh ya, miring kanan. Terus aku nggak ngerti ya, mungkin karena aku kebawa, aku nggak ngerti ini yang namanya ketindihan atau mungkin akunya agak kelelahan atau kayak gimana ya. Jadi waktu itu aku tuh kayak mimpi gitu ya, aku tidur kayak mimpi. Terus tiba-tiba itu aku tuh sesek gitu, dadaku tuh sesek, nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong, terus nggak bisa melek gitu, dan posisinya itu badanku nggak bisa gerak. Tapi yang ada dalam bayanganku, pikiranku itu aku ketindihan sama kuntilanak. Anjay, aku langsung noleh ke belakang dong. Kayak aku tuh kerasa ketindihan kuntilanak, tapi aku tuh nggak bisa melek. Cuma aku ngebayangin itu kuntilanak yang nindihin aku di badan aku. Aku ngomong jerit nggak bisa, yang aku bisa itu cuma baca doa dalam hati kayak gitu. Dan itu terjadi selama 10 sampai 15 menit baru tanganku itu bisa bergerak, tapi ya gitu langsung kesemutan semua gitu kan. Kesemutan antara kaki sama tangan itu langsung kesemutan. Tapi yang aku nggak ngerti itu yang namanya ketindihan apa bukan ya. Soalnya waktu itu aku nggak ngelihat sosoknya, cuma aku ngebayangin sosoknya. Ngebayangin kalau pada saat aku ketindihan itu sosok ini yang nindihin aku. Tapi emang bener, aku nggak bisa gerak waktu itu. Kayak tangan ini nggak bisa gerak, kaki juga nggak bisa gerak, ngomong pun nggak bisa. Cuma bisa gitu doang. Terus sama baca-baca doa dalam hati kayak gitu. Ya mungkin kalau kalian yang ngerasain ketindihan apa kayak gitu juga nggak sih? Aku juga nggak ngerti ya. Mungkin ada yang pakarnya lebih mengerti kayak gitu atau kayak gimana gitu, ya kan. Itu sih pengalaman aku. Nggak tahu kalau pengalaman yang teman-teman yang lain mungkin sama dengan pengalaman kayak aku ya, atau mungkin Mbak Lana sama kali ya waktu itu. Oke, thank you ceritanya buat teman-teman semua.
ada Mas Cupen, lalu ada Mas Anwar, dan Mbak Lana. Nah ini Mbak Lana ya. Ada 3 cerita yang udah aku bacain. Dan ketiga-tiganya ini menceritakan tentang kejadian yang ada di office-nya gitu ya. Ya maksudnya pada saat di tempat kerja, kejadian horor di tempat kerja, oke? Thanks banget udah ngedengerin podcast kisah horor kali ini. Dan jika kalian mempunyai cerita-cerita horor ataupun pengalaman dari teman, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, tetangga, pacar, atau selingkuhan kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor. Dan podcast kisah horor sudah bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru, ya kan? Dan aku tuh jarang banget ya posting-posting cerita-cerita di Instagram, tapi nanti aku bakal rajin-rajin posting. Dan makanya jangan lupa bantu dong untuk nge-follow Instagram podcast kisah horor ya, biar akunya tuh selalu seneng atau semangat banget buat update tentang feed yang ada di Instagram itu deh. Ya nggak tau lah apalah, video kek apa kek, ya kan? Dan apa lagi ya? Udahlah, kayak gitu aja, aku bingung jadinya. Bingung cuy. Oke, thank you udah ngedengerin. Ditunggu untuk cerita berikutnya, oke? Terima kasih dan selamat malam.